Nah guys, di sini kalau misalnya kalian bisa lihat ya, di sini itu banyak banget berkas-berkas yang aku baru urusin ya sama proses-proses pengobatan BPJS bapak aku ya. Jadi cara kerjanya itu yang aku bisa baca dari BPJS itu, dia itu karena memang BPJS yang gratis itu dia vaskesnya itu tingkat 3. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube my channel. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang kalau kesah aku menggunakan kartu BPJS Kesehatan 2024 ya. Jadi aku jujur lagi nanganin BPJS orang tuaku karena sakit penyakitnya itu tulang belakang. Jadi prosesnya itu memang panjang banget sampai bisa diketahui medical check up sakitnya itu seperti apa. Prosesnya yang pertama itu kalian harus ke puskesmas. Setelah kalian ke puskesmas, kalau memang penyakitnya ringan, kalian bisa di puskesmas atau batuk-batuk bisa langsung di puskesmasnya langsung. Tapi kalau penyakitnya itu parah itu kalian bisa dirujuk ke rumah sakit di daerah kalian. Di Bekasi itu ada poin-poinnya itu rumah sakit apa aja. Nah dari situ itu kalian dirujuk ke rumah sakit mana, contohnya Hermina Bekasi, Rumah Sakit Bella dan lain-lainnya. Jadi itu kalian bisa pilih karena kalau misalnya usahain. Nah guys, jadi poin dari aku itu nanti dari rumah sakit puskesmas kalau penyakit kalian ringan seperti batuk kalian bisa berobat di sana. Tapi kalau penyakitnya itu lebih parah itu kalian bisa dirujuk ke rumah sakit yang kalian tuju ya. Kalian bisa pilih karena ada beberapa rumah sakit itu kalian bisa pilih. Contohnya Rumah Sakit Bella, Rumah Sakit Harum, Rumah Sakit mana daerah Bekasi. Tergantung kalau kalian Surakarta beda-beda rumah sakitnya ya. Ataupun Jawa Tengah itu beda-beda. Tetapi di situ kalian pilih rumah sakit kalau bisa rumah sakitnya langsung yang besar aja ya. Jadi nggak bolak-balik kayak aku gitu ya. Biasanya aku rumah sakit RSUD umum ya, tapi mungkin karena menurut aku Hermina lebih bagus, makanya aku ke rumah sakit Hermina ya. Tapi Hermina itu memang bagus banget di Rumah Sakit Galaksi, tetapi Rumah Sakit Galaksi itu kurang besar atau mungkin pelayanannya itu kurang mendukung, jadi harus dipindahin ke kelas rumah sakit Hermina yang paling tinggi di Rumah Sakit Hermina Bekasi ya. Itu rumah sakitnya udah umum banget, tapi memang rumah sakit Hermina itu kan banyak yang di Galaksi, cabangnya itu banyak-banyak yang kecil-kecilnya. Tapi kalau yang udah sekitar peralatan yang lebih komplit itu di Hermina Bekasi gitu. Jadi kalian itu poinnya harus pilih rumah sakit yang lebih besar ya, atau peralatannya mendukung seperti umum ataupun Bekasi. Jadi kalian itu biar nggak bolak-balik ya guys, seperti aku. Jadi usahain kayak gitu. Nah setelah kalian sudah pilih rumah sakit yang tepat, yang besar kira-kira itu ya, biasa sih memang kalau puskesmas itu mungkin dari sana itu kan ada Hermina Bekasi, Rumah Sakit Bella atau segala macam ya. Nah di situ aku nggak pilih rumah sakit umum karena memang rumah sakit umum sih aku ada histori yang aku nggak suka ya. Historinya itu menurut aku sih kurang bersih ya. Jadi aku makanya pilih rumah sakit Hermina gitu. Dari situ aku pengen coba. Nah Hermina bagus banget, tapi kita harus ke rumah sakit kecil dulu baru besar. Jadi dari puskesmas itu harus rumah sakit Hermina Galaksi dulu baru yang besar. Kalau memang itu butuh penanganan yang lebih spesial gitu istilahnya, yang lebih bisa. Karena kalau rumah sakit yang Galaksi itu mungkin peralatannya kurang lengkap, jadi pindah ke rumah sakit Hermina Bekasi. Nah tapi kan nggak semua perusahaan itu bisa diizinin gitu. Bayangin nggak semua perusahaan itu bisa diizinin gitu. Kita sampai mamaku tuh nanya, nah ini kok bisa sih misalnya nggak masuk gini-gini. Emang boleh mah perusahaan? Boleh mah alhamdulillah gitu. Itu ya udah gitu. Jadi nggak semua perusahaan itu bisa ngerti gitu, ada poin-poinnya. Jadi kalau misalnya sampai proses BPJS memakan waktu seperti itu, nggak semua orang bisa ada waktu seperti itu. Kalau misal aku alhamdulillah ada waktu, aku bisa kapanpun aku bisa gitu. Yang penting
perusahaan itu paham, aku jujur loh, ada buktinya loh Pak, kalau aku ke rumah sakit gini-gini aku kasih bukti gitu. Jadi perusahaan itu terus percaya gini gitu. Jadi nggak cuman itu ya bukti ya segala macam ya baru bisa percaya. Tapi kan nggak semua perusahaan itu bisa paham. Kita cuti dari Selasa kita ketemu lah, Selasa lagi nggak masuk, ntar Kamis nggak ketemu lagi, Kamis nggak masuk. Jadi beberapa poin itu bayangin ini aja tuh sekitar tanggal berapa ya, 9 ya, aku masih harus ke rumah sakit lagi di tanggal 19. Ini tuh masih belum selesai. Jadi itu udah 6 hari aku izin tuh masih belum selesai, dan itu prosesnya nanti berlanjut lagi. Makanya itu mungkin prosesnya operasi ataupun terapi itu aku harus cuti lagi. Nah di situ poin pentingnya, kalau misalnya sampai proses itu selama itu nggak semua orang bisa, takutnya itu dia malah putus asa, nggak berobat segala macam. Jadi mohon banget dari BPJS-nya itu bisa lebih diperbaiki, karena nggak mungkin kita sampai ada waktu terus nanganin seperti itu. Kalau bisa itu jangan terlalu lama untuk appointment janji temu ke dokter-dokter yang kita tuju itu guys, poin-poinnya. Nah guys, pesan sedikit dari aku, itu keluh kesah yang aku jalanin selama ini. Jadi poinnya memang harus sabar karena kita pemberi bantuan iuran. Nah di situ poin-poinnya yang penting pendaftaran pertama itu harus pagi-pagi. Kalian itu harus dapat tiket pendaftarannya itu pagi-pagi biar nggak ngantri segala macem. Nah di situ nanti setelah pendaftaran pertama itu kalian kan baru dijadwalin kemana gitu, ditindak lanjutin di hari apa. Nah di situ yang poin kedua ketiga itu baru kalian sesuai sama jadwal dia praktek aja. Contohnya jadwal dia praktek jam 2 siang, kalian sudah datang jam 1 siang gitu. Kalau dekat dari rumah kalian, tapi kalau nggak dekat itu bisa 2 jam dari sebelum praktek baru kalian bisa datang. Jadi yang penting pertama aja ngantri, keduanya itu kalian nggak perlu ngantri, sesuai sama jadwal dia praktek aja di situ. Tapi yang paling penting banget, usahain kalian harus isi gejala penyakit yang bener-bener detail gitu. Jadi biar dokternya tepat, terus sama rumah sakitnya kalau bisa yang daerah Bekasi, yang rumah sakit yang kiranya peralatannya lebih besar itu biar nggak dibolak-balik gitu. Terus sama kalian itu kalau bisa harus datang ke rumah sakitnya langsung gitu, jangan online segala macam, takutnya itu malah ribet dan dokternya itu kalian pilih salah. Karena kalau online itu takutnya salah guys, mendingan kalian langsung aja ke sana. Nah di situ pagi-pagi dan prosesnya itu harus ngantri ya, memang kayak gitu. Tapi kita pasti ditanganin, tapi butuh waktu karena memang semua itu juga yang sakit bukan kita aja, banyak banget orang yang sakit, jadi butuh waktu sabar. Itu aja sih guys ya. Tapi aku alhamdulillah sih, maksudnya pengguna PBI, KIS, BPJS, pemberi bantuan iuran dari pemerintah yang dikategoriin untuk pengobatan keluarga yang tidak mampu. Alhamdulillah aku bersyukur punya seperti itu. Jadi setidaknya aku tidak dikenakan biaya sepeser pun, meskipun memang itu pengobatannya itu cuman antibiotik ya. Kalau misalnya vitamin atau segala macam, nyeri segala macam itu nggak ke cover ya. Tetapi itu juga udah alhamdulillah udah bisa dapat fasilitas kalau misalnya pengobatannya itu bisa ditanganin gitu. Nah di situ juga makasih banget gitu kan, karena kan namanya kita ya prosesnya gratis segala macam ya, memang harus sabar. Tetapi usahain, karena kan memang kita resmi dari pemerintah itu kan, dari pemerintah itu kan dibayarkan ke rumah sakit loh, kita bayar juga, tapi dengan perantara dari pemerintah nanti dirembes ke rumah sakit itu. Jadi kan kita juga sebetulnya punya hak juga. Jadi kalau dibilang BPJS punya hak guys. Nah guys, pesan sedikit dari aku, itu keluh kesah yang aku jalanin selama ini. Jadi poinnya memang harus sabar karena kita pemberi bantuan iuran. Nah di situ poin-poinnya yang penting pendaftaran pertama itu harus pagi-pagi. Kalian itu harus dapat tiket pendaftarannya itu pagi-pagi biar nggak ngantri segala macem. Nah di situ nanti setelah pendaftaran pertama itu kalian kan baru dijadwalin kemana gitu, ditindak lanjutin di hari apa.
Nah di situ yang poin kedua ketiga itu baru kalian sesuai sama jadwal dia praktek aja. Contohnya jadwal dia praktek jam 2 siang, kalian sudah datang jam 1 siang gitu. Kalau dekat dari rumah kalian, tapi kalau nggak dekat itu bisa 2 jam dari sebelum praktek baru kalian bisa datang. Jadi yang penting pertama aja ngantri, keduanya itu kalian nggak perlu ngantri, sesuai sama jadwal dia praktek aja di situ. Tapi yang paling penting banget, usahain kalian harus isi gejala penyakit yang bener-bener detail gitu. Jadi biar dokternya tepat, terus sama rumah sakitnya kalau bisa yang daerah Bekasi, yang rumah sakit yang kiranya peralatannya lebih besar itu biar nggak dibolak-balik gitu. Terus sama kalian itu kalau bisa harus datang ke rumah sakitnya langsung gitu, jangan online segala macem, takutnya itu malah ribet dan dokternya itu kalian pilih salah. Karena kalau online itu takutnya salah guys, mendingan kalian langsung aja ke sana. Nah di situ pagi-pagi dan prosesnya itu harus ngantri ya, memang kayak gitu. Tapi kita pasti ditanganin, tapi butuh waktu karena memang semua itu juga yang sakit bukan kita aja, banyak banget orang yang sakit, jadi butuh waktu, sabar. Itu aja sih guys. Nah next nanti aku akan bahas lebih terperinci tentang pengobatan ya. Jadi pengobatan yang aku jalanin ini tuh masih proses ke dokter spesialis, jadi butuh harus sabar banget gitu, karena udah 6 hari aja tuh cuti nggak cukup, masih butuh waktu lagi untuk bisa sampai nanganin. Karena memang kemarin kendalanya nggak tahu, dokternya nggak praktek, kita itu makan waktu dan buang-buang waktu juga sih. Karena kita mau gimana ya, namanya kita ya emang kita harus menyesuaikan dokter ya, karena dokter kalau dia nggak praktek ya kita mau gimana, namanya kita butuhnya dokter itu kan. Kalau di dokter yang lain nggak mungkin, karena memang kita butuhnya dokter itu. Kalau dokter lain nggak bisa karena bukan bidangnya dia guys, bukan bidangnya dia. Kalau kata dokter Andino aja, kalau dokter Freddy ya Freddy aja, kita harus nunggu dia sampai ada gitu, nggak bisa pindah ke dokter yang lain. Memang diarahkan ke dokter situ, ke dokter sesuai sama bidangnya dia. Nah mungkin ada yang bilang kalau misalnya itu kan dokternya banyak ini ya, dokter banyak tapi kan nggak semua dokter itu sesuai sama bidangnya gitu. Jadi kalau aku pribadi dari dokter Hermina itu nggak bisa kayak sembarangan. Dokter itu ya dokter itu, tunggu sampai dia ada, sampai dia yang tadinya tidak praktek, yang tadinya dia cuti segala macam ya kita harus tunggu di situ, makan waktu yang terlalu lama menurut aku. Tapi kalau bisa ya, kalau memangnya dokter itu nggak ada kendala cuti, mungkin lebih langsung ditanganin. Tapi mungkin ada kendala, dia ada urusan segala macam, kita nggak tahu juga, memang prosesnya seperti itu. Jadi memang harus ditanganin sama dokter itu sesuai nama sama bidangnya dia. Jadi nggak di random ke dokter yang lain, karena kalau di random itu malah nggak bagus untuk pasiennya guys. Oke guys, segitu dulu tentang pembahasan aku tentang BPJS ya. Karena aku baru upload dan udah banyak banget penontonnya, makanya aku bakalan bikin video-video yang mungkin kiranya itu bisa ngebantu kalian itu bisa lebih mudah dalam penggunaan BPJS. Karena pribadi aku juga pengguna baru juga, belum terlalu paham. Nah di sini karena aku sedang menangani dan segala macam udah bolak-balik, aku bagi share ke kalian untuk tahu info-info detail tentang KIS BPJS itu versi ini channel, keluh kesahnya tentang cara kerja BPJS, cara prosesnya itu seperti apa. Jadi biar kalian itu nggak mau buang-buang waktu kalian ya guys. Oke guys, nanti aku akan bahas terperinci ya, karena masih proses pengobatan dan masih belum dan harus terus dilakukan ya guys. Oke, semoga apa yang aku sampaikan tentang cara kerja atau keluh kesahnya versi Indonesia channel bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa aku butuh support dengan cara like, comment, subscribe, di share ke sosial media yang kalian punya review. Bye bye.